Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Ramadhani dengan NPM 201100174, Prodi PGMI, Fakultas Tarbiyah, UIN Raden Intan Lampung. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Interaksi Masyarakat. Pengertian interaksi sosial masyarakat. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, ataupun individu dengan kelompok. Sepasang teman yang sedang mengobrol satu sama lain dapat kita kategorikan sebagai suatu interaksi sosial karena ada hubungan aksi-reaksi antara kedua orang ini, termasuk interaksi sosial individu dengan individu, interaksi sosial antar kelompok dengan dicontohkan pertandingan sepak bola antara dua kesebelasan. Bentuk interaksi sosial antara individu dengan kelompok contohnya adalah ketika guru sedang mengajar di dalam kelas. Guru merupakan individu dan siswa-siswinya dikategorikan sebagai suatu kelompok. B. Ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, jumlah pelaku lebih dari satu orang. Hal ini karena interaksi membutuhkan aksi-reaksi. Yang kedua, adanya komunikasi menggunakan simbol-simbol tertentu. Simbol yang paling umum digunakan untuk berkomunikasi adalah bahasa. Yang ketiga, dalam interaksi sosial juga ada dimensi waktu, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Yang keempat, adanya tujuan yang ingin dicapai. Pihak yang berinteraksi tentulah memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. C. Faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Dalam proses terjadinya interaksi sosial, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Beberapa faktor tersebut antara lain: yang pertama imitasi, yang kedua sugesti, yang ketiga identifikasi, yang keempat simpati. B. Bentuk interaksi sosial. Yang pertama, bentuk interaksi sosial asosiatif. Kerjasama adalah salah satu bentuk proses asosiatif. Kerjasama terjadi apabila pihak yang memiliki suatu kepentingan bersama atau persamaan tujuan. Kerjasama juga disebut dengan istilah cooperation. Beberapa wujud kerja sama antara lain sebagai berikut. Yang pertama, koalisasi, yang kedua tawar-menawar, dan ketiga kooptasi. 2. Bentuk akomodasi. Bentuk yang kedua dari kerjasama adalah akomodasi. Akomodasi adalah upaya untuk meredakan pertentangan yang terjadi. Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan dan mencegah membesarnya suatu pertentangan. Berikut adalah bentuk akomodasi. Yang pertama koersi, yang kedua kompromi, yang ketiga arbitrasi, yang keempat mediasi. Bentuk yang ketiga adalah asimilasi. Asimilasi adalah percampuran dua budaya atau lebih dan menghasilkan budaya baru. Dalam proses asimilasi, budaya baru yang terbentuk benar-benar berbeda dari budaya yang sebelumnya. Proses asimilasi seringkali disamakan dengan proses akulturasi, padahal sebenarnya berbeda. Proses akulturasi adalah proses di mana dua budaya atau lebih saling berinteraksi. Namun batasan-batasan perbedaan budaya tidak hilang dan masing-masing budaya tetap mempertahankan keunikannya masing-masing. Yang B. Bentuk interaksi sosial disosiatif. Bentuk lain yang berlawanan dengan proses asosiatif adalah proses disosiatif yang mengarah kepada pertentangan. Berikut adalah bentuk-bentuk proses disosiatif. Yang pertama, persaingan atau kompetisi. Yang kedua, kontravens. Yang ketiga, pertentangan. Dari materi yang tadi saya bacakan dapat disimpulkan bahwa dengan adanya interaksi antar warga, maka akan terciptanya sebuah keharmonisan yang akan terjadi di dalam sebuah lingkungan. Dan interaksi sosial adalah sebuah hal yang dimana menjadi kunci dalam sebuah rotasi dari segala macam kehidupan sosial. Interaksi sosial merupakan sebuah bentuk dari fondasi di mana kemudian akan berhubungan dari sebuah tindakan yang dimana berupa tindakan yang berdasarkan sebuah norma dan juga nilai sosial yang dimana
dan kemudian diterapkan ke dalam sebuah kehidupan masyarakat. Sehingga dengan adanya nilai dan norma yang dimana kemudian berlaku, kemudian interaksi sosial tersebut akan diterapkan dan berjalan dengan sangatlah baik. Jika segala macam bentuk dari aturan dan berbagai macam nilai yang dimana ada kemudian dapat dilakukan dengan sangat baik. Tapi jika di dalam sebuah lingkungan tidak terdapat terjadinya sebuah interaksi sosial atas sebuah kesadaran masing-masing pihak, maka di dalam sebuah proses sosial tersebut tidaklah dapat berjalan dengan apa yang diharapkan. Baiklah, sekian yang dapat saya presentasikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.